Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi Bapak dosen Gusti Putu Eka Kusuma selaku pengapel budaya orang Bali. Di sini saya akan memaparkan analisis saya mengenai pandangan budaya yang berada di luar dari budaya Bali yang berkembang saat ini di Bali. Di mana teologi Hindu tradisi Bali berasal dari pengaruh Hindu-Buddha dari India. Secara metodologi, teologi Hindu tradisi Bali ditanamkan pertama kali oleh Resi Markandeya. Resi inilah yang bersumber dari kisah-kisah Purana Hindu pada zaman Ityasa Ramayana. Resi Markandeya juga muncul dari sumber-sumber mitologi di Sunda, Jawa Barat yang juga disebutkan sebagai leluhur Raja-Raja Galuh. Setelah mempunyai penerus dinasti di Galuh, Resi Markandeya yang di Sunda disebut Markandeya berlayar ke timur kemudian tiba di Bali. Lontar Markandeya Purana mengisahkan Resi Markandeya menanam pandan datu di Besakih. Resi ini juga memelopori upacara Ekedasa Rudra yang diselenggarakan sampai saat ini. Ekedasa Rudra dalam tradisi Veda adalah Homa atau pemujaan api suci yang diselenggarakan untuk memuja Rudra Sahasranama yang tujuannya untuk membebaskan suatu desa dari penyakit. Pemujaan terhadap Rudra dilakukan juga pada upacara Hindu kuno yang disebut Agni Cayana. Pemujaan Resi Markandeya ini menunjukkan Resi ini adalah Brahmana ortodok, pengikut setia catur Veda, sehingga teologi ketuhanan adalah Dvaita. Resi ini dipercaya sebagai membangun sistem pertanian di Bali dengan sisa-sisa pemujaan Wisnu, misalnya terhadap peninggalan di saluran irigasi yang disebut masyarakat lokal Bali sebagai Samakunda, yang seharusnya adalah Syamana Kunda, yang artinya adalah tempat suci untuk pemujaan Wisnu. Tahun yang akan datang, Resi Markandeya ke Bali tidak diketahui dengan pasti. Kemungkinan Resi Markandeya datang ke Bali paling lama pada abad ke-6 Masehi. Sampai kemudian Sri Kesari Varmadewa mengeluarkan prasasti di Blajong, Sanur pada abad ke-9 Masehi. Prasastinya telah menunjukkan keyakinan Siva Buddha dari doa raja itu pada sang adi Buddha dan Siva. Kepercayaan Siva Buddha adalah kepercayaan yang dipenuhi teks-teks Mahayana dan Advaita Sankaracharya. Andrea Archie menyebutkan teks-teks itu adalah teks-teks India abad ke-8 Masehi yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Sunya. Filsafat Sunya ini pertama kali dicetuskan biksu Buddha yang bernama Nagarjuna pada awal Masehi. Sumber aslinya adalah ajaran Buddha yang disebut Anatta, yang artinya ketiadaan, yaitu bahwa esensi dunia ini adalah ketiadaan, tidak ada yang kekal. Teks-teks inilah yang berpengaruh terhadap teks Sarasmuscaya dalam ajaran meditasi yang kontroversial, dengan merenungkan kecantikan yang akan segera menua, membusuk dan mati. Hal ini menunjukkan setelah Sri Kesari Varmadewa, teologi Hindu tradisi Bali adalah Advaita dalam pemujaan Siva, Buddha dan Sakta. Setelah Guna Priyadarma Pratmi menguasai Bali pada sekitar abad ke-10 Masehi, pemujaan Sakta mendominasi dengan puncaknya pada perayaan Galungan dan Kuningan sebagai pemujaan Durga dan Siva. India pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran Advaita Sankaracharya. Karena itu, pengaruh inilah yang paling kental datang ke Bali dan Nusantara lainnya. Perkembangan di India pada abad ke-12 Masehi dalam bentuk Neo-Dvaita tidak pernah sampai ke Nusantara karena peperangan di India dengan pasukan-pasukan asing Islam. Pasukan Mughal secara sempurna menguasai pelabuhan-pelabuhan India pada abad ke-15 Masehi. Sehingga
Pelayaran ke Nusantara mulai lagi dengan pedagang-pedagang Islam. Pedagang-pedagang inilah selain membawa Islam juga membawa Sufisme yang dipengaruhi filsafat India. Sufisme memiliki pengaruh besar di Jawa. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa dari sekitar abad ke-12 sampai 15 Masehi, perkembangan Hindu di India tidak sampai ke Nusantara. Karena itulah perkembangan Neodvaita yang kemudian memunculkan pemujaan Rama dan Krishna tidak sampai pengaruhnya ke Nusantara. Walaupun bibit-bibitnya telah tampak dalam Kakawin Ramayana dan Bharatayuddha, teologi Hindu tradisi Bali bertumpuk pada konsep sunya pada kalangan elit dan pemujaan dewa-dewa lokal pada masyarakat kebanyakan. Persentuhan Bali Nusantara dengan India kembali terjadi pada sekitar 1920-an, kalangan terdidik Bali pada 1927. Banyak membaca tentang pergerakan Gandhi di India. Gerakan inilah yang melawan penjajah dengan melakukan gerakan pembaharuan dalam masyarakat, termasuk melakukan kritik terhadap tradisi. Praruh gerakan inilah sampai ke Bali sehingga pemikir-pemikir di Bali dari kalangan Suryakanta menyuarakan egalitarisme. Pemikiran-pemikiran Hindu modern terus sampai ke Bali setelah itu. Pandit Sastri datang ke Bali pada sekitar tahun 1947, kemudian Raghuvira dan yang lainnya. Pandit inilah yang kemudian bergaul dengan pemuda Bali untuk mengkonstruksi Hindu modern di Bali. Dialog-dialog ini melahirkan gagasan-gagasan dalam Parisade yang diterjemahkan dalam ketetapan-ketetapan Mahasabha untuk melakukan berbagai perubahan. Disinilah muncul keyakinan Hare Krishna yang datang ke Bali sekitar setelah zaman modern setelah tahun 1980-an. Hare Krishna adalah seperti visa dalam studi-studi agama. Visa itu aslinya dari Italia, tapi menjadi terkenal karena olahan dari sistem marketing Amerika. Hare Krishna juga demikian, aslinya dari Mayapura, India, tetapi terkenal karena kreativitas murid-murid Amerika. Karena itulah Hare Krishna mengikuti pola-pola Amerika dalam menyebarkan Dharma, seperti membangun organisasi modern. Hare Krishna juga lahir dari kritik terhadap Hindu tradisional di India, terutama Brahmana tradisional. Kelompok inilah yang tidak membedakan manusia berdasarkan kelahirannya atau kasta, sehingga siapapun bisa menjadi Brahmana. Bahkan orang dari luar India pun seperti dari Eropa dan Amerika bisa menjadi Brahmana. Pola-pola inilah merupakan reaksi terhadap penyebaran Islam di India yang menggunakan kasta sebagai alasan. Karena itu, Hare Krishna menjawabnya dengan egalitarisme dalam beragama. Hare Krishna juga menjawab kritik-kritik Islam terhadap upacara-upacara rumit di India yang hanya bisa dilaksanakan kaum Brahmana dengan mengajarkan Kalisantarana Upanishad, yaitu cukup dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Jawaban dari kritik-kritik Islam terhadap tradisi Hindu di India pada abad ke-11 Masehi inilah yang menjadi ajaran dari Hare Krishna sampai era modern saat ini. Karena itu, Hare Krishna menjadi lawan dari Hindu tradisional di India sekalipun. Di Bali khususnya kritik-kritiknya terhadap upacara dan kerumitan tradisi menjadi masalah dengan kaum Hindu tradisional. Tetapi pada kalangan Hindu modern, kritik-kritik inilah menjadi bahan untuk melakukan perubahan modernisasi. Hindu sudah berlangsung sejak tahun 1950-an dengan menghilangkan hukum-hukum adat yang berbasis kasta seperti Asumundung, Alangkahi, dan Karangpulu. Karena gesekan-gesekan dan kritik-kritik itu, perubahan menjadi amanat prasada yang terus berdinamika sehingga Hindu tradisi Bali pun terus berubah. Setiap orang dari keluarga manapun telah bisa menjadi Brahmana dalam Hindu tradisi Bali. Karena itu, perubahan telah terus terjadi, akan tetapi terjadi masalah pada eksklusivisme beragama di mana ada sekelompok orang yang tak mau bergaul dengan sesama umat karena berbeda keyakinan. Hal inilah yang menjadi tugas Parisade untuk melakukan modernisasi dalam kehidupan insan beragama dengan banyak melakukan dialog sehingga eksklusisme berubah menjadi inklusif sehingga kegayuban dalam insan umat Hindu terus terbangun dengan baik. Baiklah, sekian analisis pandangan saya mengenai budaya yang berada di luar dari budaya Bali yang terus berkembang saat ini di Bali.
seperti saya ambil contoh keyakinan Hare Krishna. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.